Ya, sambil menantikan kita bergabung dulu dengan rekan kami Soza Hutapea dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soza, apakah sudah dimulai kembali sidang putusan Ratna Sarumpait yang diskors pukul 12 tadi? Wahyu, saat ini sidang pembacaan putusan dari terdakwa Ratna Sarumpait dalam kasus penyebaran berita bohong sedang diskors, yakni jeda untuk melaksanakan istirahat sholat dan juga makan. Di mana tadi ini sidang diberhentikan pada sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat, dan majelis hakim mengatakan bahwa akan dilanjutkan 1 jam kemudian. Artinya ini baru akan dilakukan sidang sekitar pukul 13:20 jika tidak ada perubahan. Dan saat ini terdakwa dari kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpait sedang beristirahat didampingi oleh pihak keluarganya, dan saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Ratna Sarumpait untuk berbincang langsung mengenai bagaimana jalannya persidangan sampai dengan saat ini. Selamat siang Pak Insang. Pak, ingin bertanya sedikit Pak, ini bagaimana kalau dari kuasa hukum melihat proses berjalannya sidang dari pembacaan putusan sampai dengan saat ini mulai dari jam 10 pagi tadi? Ya, semula kan majelis meminta kepada pihak jaksa maupun pihak penasihat hukum untuk dibacakan yang pokok-pokoknya saja. Artinya apa? Artinya keterangan saksi nggak perlu dibacakan, tapi kami meminta untuk hal itu dibacakan sehingga biar publik juga melihat secara keseluruhan utuh. Itu yang tujuan kami ya. Kemudian dari 2 jam, kurang lebih 2 jam persidangan ini, yang sama-sama kita lihat bahwa yang dibacakan masih sebatas dari keterangan saksi saja, belum masuk keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, belum masuk ke ahli, kemudian belum masuk juga kepada saksi adecar yang kami ajukan. Tentunya nanti setelah ini di sidang dimulai lagi baru akan diselesaikan itu kan masih begitu. Pak, tapi kan ini dari sepanjang persidangan dari kasus Ibu Ratna Sarumpait ini, setidaknya kami menghitung sudah ada sekitar 10 orang saksi yang dihadirkan di muka sidang untuk digali keterangannya. Ya. Apakah dari pihak kuasa hukum merasa bahwa saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam muka persidangan ini untuk digali keterangannya sudah cukup kuat untuk membuka fakta persidangan ataupun fakta sebenarnya terkait kasus yang menimpa? Ya, dari semua saksi ini ya, baik saksi atau ahli itu kan kurang lebih 26 kan. 26, jadi saya koreksi 10, ada sekitar 26. Kemudian semua saksi fakta hanya mengatakan, melihat bahwa ini Ibu Ratna hanya melakukan kebohongan. Tidak ada yang melihat bahwa terjadi keonaran. Demonstrasi itu ada, orasi itu ada, konferensi pers itu ada. Tapi ini tidak boleh kita maknai bahwa ini bentuk keonaran. Karena demonstrasi sendiri dijamin oleh undang-undang. Menyatakan pendapat, orasi, konferensi pers kan dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Karena demonstrasi dengan keonaran adalah 2 hal yang berbeda. Tidak boleh kita maknai itu. Makanya kami juga meyakini, sampai saat ini kami meyakini dan kami optimis ya, bahwa Ibu Ratna Sarumpait ya minimal harus on setelah beliau, lepas dari tuntutan hukum. Berarti dari tim kuasa hukum meyakini bahwa Ibu Ratna ini tidak sesuai dengan apa yang dituntut? Tidak sesuai, pasal yang diterapkan kepada Ibu Ratna ini tidak sesuai. Dan menurut kami ini berlebihan, apalagi kami melihat tuntutan tersebut adalah 6 tahun penjara. Kami nilai hal itu sangat berlebihan lah ya. Tapi kemarin juga pada saat persidangan sebelumnya ini jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ada hal-hal ataupun poin-poin yang memberatkan hukuman kepada Bu Ratna, diantaranya seperti Bu Ratna kerap kali memberikan keterangan yang cukup berbelit-belit. Kalau dari kuasa hukum sendiri? Kalau menurut kami hal itu tidak berbelit-belit ya. Artinya sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan. Apa sih keterangannya Ibu Ratna? Ibu Ratna mengakui jelas-jelas mengakui kebohongan itu. Di mana berbelit-belitnya? Ya kan? Kemudian jelas dalam perkara ini bahwa yang disampaikan bentuk keonaran yang coba dirangkaikan, yang coba diformulasikan itu hanya sebatas demonstrasi, cuitan di media sosial, orasi Fahri Hamzah dan kawan-kawan, konferensi pers Bapak Prabowo Subianto. Kami menilai ini adalah keliru ketika kita nafsirkan bahwa ini adalah bentuk keonaran. Ini keliru karena hal ini dengan keonaran 2 hal yang berbeda. Tidak bisa kita samakan seperti itu. Atau kita persamakan seperti itu, nggak bisa. Memang pernyataan dari Bu Ratna mengenai ia mengalami lebam akibat dianiaya ini dia sampaikan ke orang-orang terdekatnya. Namun ternyata orang-orang terdekatnya ini menyebarluaskannya dari mulut ke mulut, Pak. Akhirnya ini yang disebutkan sebagai menimbulkan keonaran oleh... Iya, kalau begini loh. Ini kan kebohongan yang dibuat secara pribadi ya.
dia sampaikan kepada keluarganya, dia sampaikan kepada kawan-kawan dekatnya, kemudian ini berkembang, kemudian banyak dijadikan pergunjingan di masyarakat. Tapi yang harus kita lihat, karena delik yang ditujukan atau didakwakan kepada Ibu Ratna ini adalah delik material, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, itu adalah delik material. Harus terjadi keonarannya. Tidak boleh dong kita memaksakan ketika tidak terjadi keonaran, sekonyong-konyong harus kita katakan ini adalah onar, demonstrasi itu adalah onar, konferensi pers itu adalah onar, kemudian perbedaan pendapat di media sosial juga itu adalah onar. Tidak boleh kita menafsirkan begitu, karena manakala kita menafsirkan hal seperti itu, maka setiap demonstrasi yang terjadi di Indonesia adalah bentuk keonaran dan itu adalah delik. Tangkap semua itu, kan begitu penilaian kami. Dan ini dari penasihat hukum pun meminta agar majelis hakim memutuskan bahwa Ibu Ratna ini dibebaskan. Nah, jika nanti putusan ini masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penasihat hukum, apa seperti apa? Yang pasti, manakala putusan tidak sesuai dengan harapan dan keyakinan kami, tentunya kami akan meminta tanggapan dari Ibu Ratna. Kalau beliau memberikan tanggapan untuk kami melakukan tindakan hukum, kami ambil tindakan hukum. Tapi kan terpulang, kita masih sangat prematur, masih sangat terlalu jauh kita memberikan komentar terhadap itu ya. Kita tunggu aja dulu putusannya, seperti apa. Terima kasih Pak Insang untuk waktunya. Ya, demikian pemirsa wawancara kami dengan kuasa hukum dari Ratna Sarumpait, di mana mengatakan bahwa mereka masih akan menunggu bagaimana putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa ini Ratna Sarumpait, dan saat lagi sekitar pukul 13.20 ini sidang akan dilanjutkan. Kita akan nantikan sama-sama bagaimana jalannya sidang. Wahyu. Baik, Soza Hutape yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan terus memantau jalannya persidangan di sana yang akan dimulai beberapa menit lagi.